Shalom, bersama dengan saya Pendeta Harmi Pribadi. Hari ini Rabu tanggal 23 Agustus 2023. Firman Tuhan yang akan kita renungkan yaitu dari Yesaya pasal 66 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-24 dengan judul Keselamatan Sesudah Hukuman. Terlebih dulu kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, senantiasa nama-Mu kudus di dalam kehidupan kami. Melalui perkataan, perbuatan kami, yang senantiasa nama Tuhan dimuliakan. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, dengan kerendahan hati, hamba-Mu memohon pimpinan kebenaran daripada Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan ini berkesesuaian dengan kebenaran Tuhan. Bolehlah kami menjadi pendengar sekaligus pelaku firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami oleh pertolongan kuasa dan kebenaran Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Yesaya pasal 66 ayat yang ke-18 sampai dengan 24 dengan judul perikop yaitu keselamatan sesudah hukuman, yang berbunyi demikian: Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan, di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu. Tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, setelah menyimak firman Tuhan dalam kesatuan perikop Yesaya pasal 66 ayat pertama sampai 24, ada dua bagian yang harus direnungkan, yaitu tentang penghakiman serta belas kasihan Tuhan. Hal ini ibarat tiang awan dan tiang api, di mana ada sisi gelap yang menghadap musuh-musuh kerajaan Allah dan semua orang yang memberontak terhadap pemerintahannya. Dan pada sisi terang adalah yang menghadap kepada warga kerajaan Allah yang setia kepada Tuhan Allah. Ada anggapan ayat ini menunjuk kepada orang Yahudi yang ditawan di Babel, yang mengenai mereka dikatakan bahwa sebagian dari mereka dikirim ke sana agar mendapatkan hukuman. Mereka yang menolak untuk dibaharui dalam pertobatan dan oleh karena itu harus dihancurkan dengan malapetaka. Yeremia pasal 24 ayat 9. Sebagian lain lagi dari antara tawanan itu dikirim ke sana demi kebaikan mereka, dan mereka akan mengalami kesusahan yang dikuduskan bagi mereka, dan pada waktunya akan pulih setelah melewati kesusahan-kesusahan itu, dan akan melihat banyak hari yang sangat baik sesudah hal tersebut. Banyak ungkapan yang ada dalam perikop ini digunakan untuk menggambarkan masa penyelenggaraan yang mulia. Namun tidak diragukan lagi bahwa nubuat itu melihat lebih jauh, yaitu pada penghakiman yang untuknya Kristus sudah pernah datang dan akan datang lagi ke dalam dunia, dan sesuai dengan firman-Nya akan memisahkan antara yang berharga dan yang hina, yang jahat dan yang baik, yang benar dan tidak benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih,
Pada bagian yang pertama yaitu penghakiman, di mana pada hari besar itu murka Allah akan menjadi api dan pedangnya, yang dengannya ia akan membinasakan dan menghancurkan semua orang yang tidak mau bertobat. Dan firman-Nya saat mencengkram hati nurani orang-orang berdosa akan membakar seperti api dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Secara khusus para penyembah berhala akan menghadapi hal itu pada hari kemurkaan Tuhan. Ayat 17. Ada anggapan bahwa beberapa orang yang kembali dari Babel masih mempertahankan semacam penyembahan berhala dan tahyul seperti yang disebutkan di sini, menempatkan berhala-berhala di taman mereka, karena mereka tidak berani menempatkan secara terbuka di tempat tinggi. Namun nubuat itu kemungkinan besar menunjuk kepada semua penghakiman yang mana murka Allah sesuai dengan firman Allah akan menimpa orang berdosa yang menjengkelkan di hadapan Tuhan, yang hidupnya dengan memandang rendah Allah dan mengabdikan diri pada dunia. Dunia yaitu kesombongan atas harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan kedagingan, yaitu nafsu jinah, nafsu keinginan menguasai, nafsu mengingini hak orang lain, nafsu memuaskan diri sendiri secara berlebihan dengan merugikan sesama, bahkan ciptaan Allah. Mereka semua mutlak akan lenyap sekaligus oleh Tuhan. Kita dapati dengan tegas bahwa penyembah-penyembah berhala dan orang-orang yang melakukan kekejian yang masih menyembah dunia dan kedagingan tidak akan masuk dalam kebahagiaan surga. Wahyu pasal 21 ayat 27 dan juga pasal 22 ayat 15. Pada hari pembalasan tersebut, kejahatan yang tersembunyi akan dibawa kepada terang dan akan diadili. Sebab aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka. Ayat 18. Tuhan mengetahui apa yang diperbuat manusia dan berdasarkan asas apa dan dengan rancangan apa mereka melakukannya. Dan oleh karena itu ia layak untuk menghakimi dunia, sebab dia sanggup menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. Roma pasal 2 ayat 16. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, pada bagian kedua yaitu perihal belas kasihan Tuhan, di mana ia akan tampil untuk memberikan penghiburan dan sukacita bagi orang yang setia kepadanya dalam membangun kerajaannya di dunia ini. Kerajaan kasih karunia, yakni mereka yang bersungguh-sungguh dan berbuah dari kebenarannya. Akan tiba waktunya bahwa ia Tuhan akan mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa bagi dirinya sendiri, supaya mereka datang dan melihat kemuliaannya seperti yang memancar dari wajah Kristus Tuhan. Ayat 18. Hal ini telah digenapi ketika segala bangsa dijadikan murid, dan karunia lidah dianugerahkan untuk pekerjaan pemuritan itu. Sebelum hal itu terjadi, penyembahan kepada Allah hanya terbatas pada satu bangsa dan bahasa saja. Tetapi pada zaman Mesias, tembok pemisah itu harus dirobohkan, dan orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah akan diperkenalkan kepadanya dan harus melihat kemuliaannya di dalam Injil. Bahwa dengan ini banyak orang-orang menjadi bertobat dan percaya. Ayat 20. Dan hal ini terbukti penginjilan telah terjadi di tanah Borneo, bahkan sampai ke Murung Raya ini, melalui para misionaris yang diberkati Tuhan dengan penuh pengorbanan, darah dan air mata. Mereka persembahkan semuanya bagi Tuhan Yesus. Hingga saat ini kita bisa mendengarkan Injil ini. Orang-orang yang diutus kepada bangsa-bangsa lain akan sangat berhasil dalam pekabaran Injil, yang mana mereka telah tabur, digambarkan sampai akan ada rombongan luar biasa besar berbondong-bondong menuju Yerusalem, sebanyak yang biasanya terjadi pada saat hari raya besar di waktu dulu, ketika semua orang laki-laki dari berbagai penjuru negeri hadir di sana sampai penuh sesak. Mereka akan datang tidak seperti sebelumnya yang biasa mereka lakukan ketika datang ke Yerusalem, yaitu sebagai orang yang mempersembahkan korban. Tetapi sekarang mereka justru diri merekalah yang adalah korban persembahan yang dipersembahkan bagi Tuhan, yang harus dipahami secara rohani bahwa mereka dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Roma pasal 12 ayat 1. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus menjelaskan hal ini ketika ia berbicara mengenai pelayanan pemberitaan Injil bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya persembahan atau pengorbanan bangsa-bangsa bukan Yahudi itu dapat diterima oleh Allah. Roma pasal 15 ayat 16. Mereka harus mempersembahkan diri mereka sendiri dan menjadi alat dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, supaya semakin banyak yang bertobat dan percaya. Mereka akan dibawa sama seperti anak-anak Israel membawa korban dalam wadah yang tahir, dengan sangat berhati-hati,
supaya mereka menjadi kudus, disucikan daripada cemar dosa, dan dikuduskan bagi Allah. Dikatakan mengenai bangsa-bangsa lain yang sudah bertobat dan percaya itu, bahwa hati mereka telah disucikan oleh iman. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 9. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang dibawa kepada Allah harus dibawa dalam wadah yang tahir, sebuah wadah yang layak untuk digunakan dalam upacara keagamaan. Allah akan dilayani dan dihormati dalam cara yang telah Tuhan tetapkan, yang merupakan wahana yang sesuai untuk persembahan rohani kita. Ketika jiwa dipersembahkan kepada Allah, tubuh harus menjadi wadah yang bersih untuk itu. Hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Segera bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus, yaitu tidak hanya dibersihkan dari hati nurani yang jahat, tetapi juga memberikan tubuh agar dibasuh dengan air yang murni serta keyakinan iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 22. Dua kemungkinan yang harus kita renungkan. Apakah ingin menerima penghukuman atau belas kasihan Tuhan? Jika tetap dalam kegelapan, maka murka Tuhan mutlak akan terjadi bagi setiap orang yang tidak bertobat. Jika ingin datang kepada terang, maka belas kasihan Tuhan mutlak akan menyelamatkan bagi mereka yang ingin bertobat dan yang telah bertobat. Segeralah bertobat, Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kembali pada saat hari ini, kami dengan kerendahan hati datang ke hadirat Tuhan. Dan kami yakin Tuhan mengampuni kami. Kuduskanlah kami ya Tuhan dan sucikan kami, sehingga doa ini berkenan di hadapan Tuhan yang Maha Kudus dan Suci. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang senantiasa menjadi perenungan bagi kami bersama, bahkan yang menegur kami. Dan kami yakin semuanya itu adalah atas pertolongan daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan yang boleh menyadarkan kami. Sehingga pakai kami ya Tuhan untuk menjadi berkat melalui contoh dan teladan, melalui perkataan perbuatan kami yang berkesesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan senantiasa di dalam pertobatan, kami ingin kembali ke jalan kebenaran Tuhan, dan kami bersama ingin menjadi yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ampuni kami dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh hidup kami. Dan hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga bagi para pemimpin kami, hingga sampai di daerah ini juga. Bolehlah mereka tetap melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan bijaksana dan dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan berkati dan sertai mereka. Begitu juga kami berdoa untuk lembaga gereja kami dan seluruh para pekerja dan pelayan, seluruh anggota jemaat yang ambil bagian di dalam pelayanan. Kami juga doakan senantiasa Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan yang dilakukan dengan baik di hadapan Tuhan dan dengan benar di hadapan Tuhan. Dan hari ini juga ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Tuhan berkati kehidupan kami sebagai warga jemaat, dan kami juga bersyukur atas kasih Tuhan bagi keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami. Tuhan berkati juga orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan juga memberkati saudara-saudari kami, baik janda dan duda, yang menjaga kekudusan pribadi mereka hingga sampai saat ini dan seterusnya. Tuhan berkati anak-anak yatim piatu. Tuhan berkati saudara seiman kami yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan berat, dalam kesusahan. Pertolongan Tuhan senantiasa dan mutlak terjadi dalam kehidupan mereka. Dan hari ini juga ya Tuhan, terkhusus kami berdoa bagi jemaat yang ada di Jorijerah Tebulang. Kami juga doakan seluruh jemaat kami yang ada di sana. Mereka juga senantiasa dalam kasih sayang Tuhan. Rancangan damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Pertolongan Tuhan senantiasa bagi mereka, senantiasa juga terjadi. Tuhan berkati dan sertai kehidupan seluruh anggota jemaat yang ada di desa Jorijerah Tebulang. Terima kasih ya Tuhan, seluruhnya kami serahkan di dalam kasih Tuhan. Dan hari ini juga ya Tuhan, bersama-sama dengan kerendahan hati, menyerahkan seluruh hidup kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.